Shalom, selamat pagi. Ajakan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari satukan hati, kita berdiri, memuji Tuhan Yesus dengan pujian menghadap Tuhan. Kita bakti nomor 74, bait 1 dan 2, nama Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan kitab bakti nomor 307 bait 1, 2, dan 3. Beri
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti semua maksud Tuhan yang Tuhan hendak ajarkan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami, sehingga seluruh hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan nalar atau akal budi manusia, maka kita akan sampai pada kekaguman yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kekaguman itu muncul dari dampak yang dihasilkan dari perkembangan nalar manusia ini. Contohnya saja, misalnya kalau kita berbicara tentang pangan, kalau kita bisa bilang itu teknologi, maka dia sudah berkembang dari pangan yang cuman sekedar dimakan mentah, lalu dia menjadi yang dibakar dan direbus, kemudian dia menjadi yang dibumbui dan segala macamnya. Kemudian bicara tentang sandang, demikian juga. Dari awal yang cuman pakai sekedarnya, sekarang tidak hanya sekedarnya, tapi kita bisa memilih yang serba tertutup atau yang serba terbuka. Kita bisa memilih pakaian yang sederhana tapi elegan, atau yang memang penuh dengan bling-bling gitu ya, yang membuat kita suka untuk melihatnya. Lalu papan atau rumah. Kalau dulu manusia hidup di gua, kemudian manusia membangun rumah dari bahan seadanya yang bisa diperoleh dari alam,
rumah yang terdiri dari papan mungkin atau dari tepas, dindingnya itu dari anyaman bambu, atapnya dari anyaman daun rumbia, berkembang menjadi semi permanen dengan batu separuhnya lagi papan. Sampai sekarang kita bisa temukan bangunan permanen yang tidak hanya satu lantai, bahkan ada puluhan lantai. Dan di sana orang tinggal bersama-sama di rumahnya atau di ruangannya sendiri-sendiri. Nah, kita lihat perkembangan pemikiran manusia. Dari awal yang sederhana, tapi kemudian semakin hari semakin berkembang, semakin canggih. Dan kalau kita mau bicara lagi lebih daripada itu, karena akal pikiran manusia atau karena nalar manusia yang dihadirkan Tuhan itu, manusia juga berpindah gaya hidup dari masyarakat agraris yang kebanyakan adalah petani atau peternak yang hidup dari hasil pertanian atau peternakan, itu berpindah menjadi ke masyarakat industri yang di dalamnya sudah ada pekerja, sudah ada produksi yang dihasilkan, dan semata-mata untuk menjawab kebutuhan manusia yang semakin bervariasi. Dan kita kenal juga Bapak Ibu Saudara, belakangan marak ya, bahkan sebelum COVID itu ada pembahasan tentang masyarakat industri atau revolusi industri 4.0, 4.0, dan kemudian ada smart society yang sudah mulai digalakkan di Jepang, smart society 5.0, yang tadinya menurut kita suatu hal yang nggak mungkin, atau suatu hal yang agak nggak mungkin. Karena kan kita masyarakat yang masih senang bergaul, bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain itu hal yang penting. Tapi ternyata COVID-19 memuluskan, pandemi COVID-19 justru memuluskan revolusi industri 4.0 dan smart society 5.0 itu. Bagaimana kita kemudian diharuskan untuk berada dalam kehidupan di dalam jaringan, dan kita butuh yang namanya multimedia, internet, kemudian jaringan-jaringan seperti ibadah ini pada akhirnya ibadah online, ibadah yang direkam kemudian diupload di YouTube. Karena COVID-19 kita memang dibawa dalam suatu kehidupan digital. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat semuanya itu, maka kita akan terkagum-kagum betapa luar biasanya cara berpikir manusia itu. Ketika dia berada dalam keadaan yang kurang baik, manusia itu cepat sekali untuk berpikir, beradaptasi, lalu kemudian menghasilkan produksi yang memudahkan dia untuk menjalani kehidupan dengan tantangan-tantangan yang ada pada saat itu. Kekaguman ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga nampak di dalam perikop bacaan kita. Penulis Amsal justru mengingatkan kepada kita kembali betapa kepandaian itu suatu hal yang sangat berharga. Dia melebihi, keuntungannya melebihi perak dan emas, kemudian dia lebih berharga daripada permata, umur panjang ada di tangan kanannya, lalu kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya, dan jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Wow, luar biasa kan? Karena akal pikiran ini, ya, karena nalar ini, maka kita bisa
Seolah-olah seperti itu, bukan seolah-olah, tapi memang begitu yang digambarkan Amsal. Karena akal pikiran ini kita bisa mengusahakan kehidupan yang jauh lebih berharga daripada emas perak. Kita bisa menerima umur panjang, kita bisa menerima kekayaan dan kehormatan, dan kemudian segala jalan hidup kita bahagia dan sejahtera. Dan memang itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diharapkan Tuhan ketika Dia menciptakan manusia dengan akal pikiran. Agar hidup manusia itu berkembang dan perkembangannya itu menuju kepada kesejahteraan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyadari ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, nalar itu dipengaruhi oleh dosa. Hikmat meninggalkan nalar. Kita harus bedakan antara hikmat dan nalar, ya. Kepandaian tidak selalu diiringi oleh hikmat, tetapi hikmat berjalan bersama-sama dengan kepandaian. Nah, ketika manusia berada di dalam dosa, hikmat pergi meninggalkan manusia, karena hikmat itu adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan Tuhan. Kalau orang berdosa, hubungannya dengan Tuhan itu kemudian terputus, maka hikmat pun meninggalkan kehidupan orang berdosa. Dan karena itu kepintaran yang dihasilkan tidak lagi bertujuan untuk membangun. Kepintaran yang dihasilkan itu kemudian tidak lagi dalam rangka untuk menyatukan, dan juga tidak dalam usaha untuk menguatkan. Justru kepintaran yang dikuasai dosa karena hikmat pergi dari nalar itu berubah menjadi kejahatan yang membunuh, yang memecah belah, yang menjatuhkan, yang melemahkan, dan segala sesuatu yang menghasilkan penderitaan. Contohnya saja perkembangan teknologi tadi. Ketika kita sedemikian dikondisikan untuk berada di dalam jaringan, komunikasi kita itu berlangsung lewat WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, apalagi hal-hal semacam itu, ya. Lalu di sana kita merasakan kebebasan dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita. Dan teknologi yang demikian baik ketika dijalani dengan hikmat, karena di situ kita bisa memberikan pendapat-pendapat yang membangun, kalimat-kalimat yang baik, dan dukungan-dukungan yang menguatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dosa itu hadir, maka yang baik itu berubah menjadi tidak baik juga. Karena kita tahu yang marak di multimedia yang seperti itu adalah juga di dalamnya terdapat pembulian, kemudian berita hoax, ya, informasi-informasi palsu yang ketika itu disebarkan kemudian membawa dampak yang buruk seperti provokasi pada satu kelompok orang atau pada lebih besar lagi satu daerah atau satu bangsa. Kebaikan itu yang ditandai dengan kemajuan teknologi di dalam dosa karena hikmat meninggalkan manusia berubah menjadi kejahatan yang memperburuk keadaan dan yang mendatangkan kesusahan. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah ingat ada seorang anak yang harus bunuh diri karena ketika dia mengupload fotonya, lalu kemudian banyak orang yang mencemooh dia dan mengatakan bahwa dia gendut. Apa sih susahnya untuk memberikan jempol atau gambar love, ya, atau smile, ya, untuk memberikan membuat hati menjadi gembira bagi yang mengupload
foto itu kan. Tetapi itulah yang namanya dosa yang menguasai manusia itu cenderung mengarahkan kepada kepentingan diri sendiri. Dan keegoisan yang muncul dari kepentingan diri sendiri itu mengakibatkan kerusakan bagi orang lain. Pembulian di dunia maya itu benar-benar berdampak pada kenyataan di dunia yang sebenarnya. Apa yang terjadi di dunia maya berpengaruh sekali terhadap kondisi mereka yang terlibat di dunia maya, kemudian di dalam dunia yang nyata. Kalau dia dibully di dunia maya, di dunia nyata dia menjadi pribadi yang minder, menjadi pribadi yang merasa ditolak, menjadi pribadi yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kembali lagi karena hikmat meninggalkan manusia. Tetapi perikop bacaan kita ini mengatakan bahwa berbahagialah, artinya diberkatilah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Jadi dua hal ini harus beriringan. Mereka yang pandai juga harus memiliki hikmat. Mereka yang mempunyai nalar pikiran harus memakai nalarnya itu di dalam kuasa hikmat. Bagaimana hikmat itu bisa dihadirkan di dalam cara berpikir kita? Kembali lagi, prinsip dasarnya ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat dihadirkan karena takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan akan membimbing manusia untuk menjadi, Amsal bilang, pohon kehidupan di ayat yang ke-18. Nalar pikiran yang dipakai dalam sikap takut akan Tuhan yang membuat hikmat itu ada bersama-sama dengan kepandaian akan menjadikan orang itu sebagai pohon kehidupan. Dan setiap orang yang berpegang padanya pun akan menikmati hasil dari pohon kehidupan itu. Dengan demikian, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kepandaian dikuasai oleh hikmat dan dilakukan dalam rasa takut akan Tuhan, yang dia pikirkan adalah bagaimana hasilnya itu untuk membangun. Hasilnya itu untuk mendatangkan kekuatan bagi orang lain. Hasilnya itu untuk mempersatukan. Hasilnya itu untuk menguatkan yang lemah. Karena setiap ilmu pengetahuan dibangun bukan untuk membuat manusia menderita, tetapi setiap ilmu pengetahuan dibangun dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan sehingga manusia diangkat dari penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seharusnya tabiat kita sebagai gereja. Berhadapan dengan era digital, itulah kayaknya tema yang perlu kita bahas pada saat ini. Berhadapan dengan era digital, dengan berbagai informasi yang terdapat di dalamnya, dan berbagai kebebasan yang dihadirkannya, ditawarkannya untuk kita nikmati, maka kita harus memahami semua itu harus dilakukan dalam nalar dan cara berpikir pada takut akan Tuhan. Pakailah teknologi yang berkembang ini untuk menyalurkan kepintaran, kepandaian kita dalam rangka untuk mengajar, membimbing, membina. Jauhkanlah daripada kita keinginan untuk mencemooh. Ya. Karena cemoohan itu
jauh dari pengajaran. Hindarkan juga daripada kita keinginan memakai multimedia itu atau dunia maya itu sebagai kesempatan untuk menghakimi. Tapi pakailah sebaik mungkin untuk memberikan kebahagiaan bagi setiap orang yang membacanya, bagi setiap orang yang melihatnya, dan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Ini kesempatan kita untuk bersaksi bahwa kita anak-anak Tuhan, yang ketika hadir, kita tidak mendatangkan kerusakan, tetapi kita hadir untuk mendatangkan berkat bagi setiap orang yang berada bersama-sama kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan perbuatan kita, pikiran, perkataan yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Kitab Bakti nomor 281 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, Engkau kawal kami dengan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh tetap hidup takut akan Tuhan, agar setiap usaha yang kami lakukan dalam rangka mengembangkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, semuanya ada dalam tuntunan hikmat Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan, sukacita,
dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan semua orang yang bersama-sama dengan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar dalam hikmat-Mu kami hadir untuk mengusahakan kebaikan semua orang. Kami hadir untuk memperbaiki segala yang salah dan membimbing setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam kasih dan dalam kelemah lembutan, bahkan dalam sikap tanggung jawab yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap upaya yang Tuhan berkati, terutama dalam rangka penanganan virus COVID-19. Kami berterima kasih untuk pemerintah kami, untuk para ilmuwan di negeri ini bahkan di dunia, untuk tenaga medis, untuk TNI Polri, untuk semua putra-putri bangsa yang mengabdi di garda terdepan, sebagai garda terdepan, dan memberikan diri mereka untuk berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus berada bersama dengan mereka dan memberkati segala usaha yang mereka lakukan. Dan dalam keberhasilan yang dari Tuhan, kami boleh kembali hidup dalam keadaan yang tidak lagi takut, tetapi boleh kembali dilegakan dan boleh menjalani hidup dalam kebiasaan baru yang di dalamnya kami semakin sadar untuk kami hidup dalam pola hidup bersih dan sehat. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami yang masih terbaring dalam sakit mereka, dalam pergumulan mereka karena COVID-19 ini. Pelihara mereka ya Tuhan, baik pasien maupun keluarga yang mendampingi, agar senantiasa dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan, dan semua pasien ini boleh mengalami kesembuhan. Kami juga mohon untuk setiap orang yang ada di luar sana, yang sampai sekarang ini masih takut untuk datang dan menerima pengobatan, sementara mereka merasakan gejala-gejala yang ada pada mereka. Kiranya Engkau berikan keberanian untuk mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dirawat dan menerima kesembuhan dari perawatan itu. Kami juga mohon berikan kami semua sikap yang bertanggung jawab senantiasa dalam menjaga penyebaran COVID-19 ini dengan pola hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami boleh menjaganya sehingga penyebaran pandemi COVID-19 ini boleh diminimalisir, bahkan ditiadakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, dalam segala pekerjaan, pendidikan, dalam semua usaha untuk membangun hidup rumah tangga dan masa depan. Berkatilah ya Tuhan, agar semuanya boleh berhasil dan semua itu mendatangkan sukacita yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang masih bergumul dalam usaha mencari pekerjaan dan juga dalam bertahan tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Tuhan, hampirilah semua saudara-saudara kami ini dan tiliklah mereka serta ubahlah kehidupan mereka. Angkat pergumulan hidup mereka ya Tuhan, dan gantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan tolong bawa kami juga untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Untuk mereka yang sakit tolong sembuhkan ya Tuhan, dan apa yang mereka butuhkan biarlah Tuhan limpahkan menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Niar dalam masa-masa menantikan kelahiran bayi terkasih. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk ibu dan bayi yang dikandung ini. Bahkan berkati setiap orang yang akan menolong proses kelahiran kelak, agar dalam hikmat-Mu semuanya boleh dilancarkan dan bayi ini boleh dilahirkan dalam keadaan sehat dan sempurna, dan berdua dengan ibunya boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke depan dengan semua yang kami butuhkan dan yang harus kami lakukan. Kami sadar segala berkat itu dari Tuhan, dan karena itu kami mohon kepadamu
agar Tuhan berkenan untuk memberkati kami dan memberikan semua yang kami perlukan tepat pada waktunya, dan membuat setiap perjalanan hidup kami menjadi perjalanan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Mari kita bersyukur kepada Allah. Karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti nomor 77, bait 1 dan 2, persepuluhanmu. Persembahan kudus
Doa syukur. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki, bahkan melayani Tuhan. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat memasyurkan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dan saluran berkat Tuhan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita nyanyikan Kitab Bakti 323 bait 1, 3, dan 5. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.